Kata Allah bahwa kita ini termasuk makhluk yang diciptakan dalam keadaan capek atau lelah apapun aktivitasnya, maka pilihlah lelah yang bermanfaat. Bekerja lelah, beribadah lelah, main-main lelah, hal-hal yang dosa itu pun lelah. Oleh karena itu pilihlah lelah-lelah yang bermanfaat, bahkan bernilai ibadah, berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Hadirin santri wa santriyat, anak-anak bapak, santri Pondok Pesantren Al-Hanif, para alumni atau siapapun pemirsa yang kebetulan menyimak materi kajian kita kali ini, melanjutkan pembahasan atau obrolan kita di pertemuan yang sudah lalu, masih berkaitan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya, terutama pada saat ini, yaitu merebaknya wabah COVID-19. Maka bahasan obrolan kita kali ini, materi yang akan kita obrolkan adalah tentang ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan sifat atau karakter asli manusia. Kemudian dilanjutkan dengan upaya kita selaku hamba Allah untuk meningkatkan derajat kita dari karakter-karakter asli tersebut agar kita menjadi umat atau makhluk hamba Allah yang memiliki tingkat derajat mulia di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaku manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa istilah, sebutan atau karakter tentang aslinya manusia itu seperti apa. Yang pertama, Quran surat As-Sajdah ayat 7-8. Di ayat itu Allah mengutarakan proses penciptaan manusia yang berasal dari tanah, kemudian selanjutnya manusia keluar dari air yang hina. Sebutan Al-Quran menyebutnya min sulalatim mimma immahin, dari air sperma yang hina. Tingkat kemuliaan seseorang itu memang tidak dilihat dari sumber awal dia dari mana asalnya. Kalau melihat sumber asal, maka setiap manusia itu menurut Allah dalam surat As-Sajdah ini berasal dari air sperma yang hina. Kehinaan manusia itu tidak hanya dilihat dari sumbernya. Ketika dia hidup pun, di dalam perutnya membawa kotoran kemana-mana, dan kotoran itu termasuk barang yang hina. Bahkan setelah meninggal pun, kalau dia wafat, nanti dia menjadi bangkai. Dari segi baunya, bangkai manusia lebih bau daripada bangkai binatang yang lain. Lahir dari yang hina, hidup membawa kotoran yang hina di dalam perutnya, mati pun menjadi bangkai yang hina. Itu sifat yang Allah berikan kepada manusia, sebagaimana dalam surat As-Sajdah ayat 7 dan 8. Yang kedua, manusia itu disifati oleh Allah sebagai makhluk yang lemah. Bisa kita lihat di surat An-Nisa ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Siapapun orangnya, apapun rasnya,
bentuk tubuhnya sebesar apapun, Allah menyebut semuanya itu lemah. Kenapa disebut lemah? Karena manusia terkena pengaruh lingkungan. Kita saja ketika ingin berkunjung ke satu pertemuan, mungkin dari rumah kita akan mengganti kostum agar sesuai dengan pertemuan tersebut. Berarti kita terpengaruh oleh lingkungan tempat pertemuan itu. Manusia mudah terpengaruh, makanya manusia disebut lemah. Dari segi pengaruh lingkungan, kemudian pola pikirnya pun banyak yang sering terpengaruh oleh lingkungan. Betapa kita sering melihat para ulama, para imam besar, para pendiri madhab yang pendapatnya sering berubah karena berada di lingkungan yang berbeda dengan lingkungan asalnya. Ini artinya manusia itu mudah terpengaruh, tidak hanya dari perilaku, sampai-sampai pola pikir atau pendapat pemahamannya pun sering berubah-ubah sesuai dengan di mana dia berada. Ini menunjukkan manusia itu lemah, mudah terpengaruh. Termasuk pengaruh lingkungan yang menunjukkan seseorang itu lemah adalah, kita ambil contoh. Seorang yang disebut jagoan sekalipun, petinju kelas berat sekalipun, yang dia punya kemampuan bisa meng-KO lawannya dalam satu kali hantaman pukulannya sekalipun, dia masih tetap dipandang lemah. Kenapa? Karena masih terpengaruh oleh lingkungan. Buktinya apa? Ketika dia kehujanan, dia akan berteduh. Berarti dia lemah, tidak kuat karena pengaruh hujan. Ketika ada panas terik matahari, dia pun akan berteduh. Dari sisi fisik ini, kita sering kalah oleh binatang. Seekor anjing, panas, hujan, dia tetap lari. Tidak kemana-mana, tidak mencari pelindungan kemana-mana, dia tetap jalan dengan santainya. Secara fisik, binatang tidak terlalu kena oleh pengaruh lingkungan. Tapi manusia, sekuat apapun dia, walaupun dalam satu sisi dia disebut jagoan, bisa mengangkat beban yang berat, tapi masih kena pengaruh. Kalau kehujanan, dia berteduh. Kalau kepanasan, dia pun berteduh. Ini artinya manusia itu lemah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 28 tadi. Kemudian sifat manusia berikutnya, surat Al-Balad. Allah mengungkapkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kelelahan. Siapapun manusia, apapun aktivitasnya, fi kabad, semuanya capek. Kita coba lihat, yang bekerja pulangnya capek, yang tidak bekerja juga capek atau lelah. Yang makan, yang tidur itu pun lelah. Buktinya apa? Orang makan, dia harus minum. Orang tidur, tiba-tiba bangun tidur, badannya masih lemas, belum segar kalau belum mandi. Artinya tidur juga lelah. Semua aktivitas manusia itu fi kabad. Demikian firman Allah dalam surat Al-Balad. 3 keadaan manusia tadi. Pertama, manusia itu hina karena diciptakan dari barang yang hina. Kedua, manusia itu lemah karena bisa terpengaruh oleh lingkungan. Ketiga, manusia itu apapun aktivitasnya, dia capek. Maka kalau kita disebut oleh Allah sebagai yang hina, tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Kalau kita dianggap oleh Allah sebagai yang lemah, tidak ada alasan untuk menganggap diri paling kuat. Dan kalau kata Allah bahwa kita ini termasuk makhluk yang diciptakan dalam keadaan capek atau lelah, apapun aktivitasnya, maka pilihlah lelah yang bermanfaat. Bekerja lelah, beribadah lelah, main-main lelah, hal-hal yang dosa itu pun lelah. Oleh karena itu pilihlah lelah-lelah yang bermanfaat, bahkan bernilai ibadah,
berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah kenal kita ini lemah, kalau kita sudah kenal bahwa kita ini hina, kalau kita sudah kenal bahwa kita ini apapun aktivitasnya capek, maka kita lambat laun akan tahu siapa yang tidak pernah capek, siapa yang tidak hina, siapa yang maha kuat. Dialah yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sampai sini dulu kesimpulannya bahwa kita sebagai makhluk Allah itu posisinya hina, lemah, dan capek, rendah. Tapi tidak usah khawatir. Allah memberikan jalan keluar kepada kita selaku hambanya untuk bisa naik derajat dari makhluk Allah yang lemah tadi, dari makhluk Allah yang hina tadi. Kita bisa naik derajat sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Tadi kalau kita dalam ayat lain disebut lemah, hina, capek, itu menunjukkan bahwa kita berada dalam posisi bawah atau rendah. Maka untuk naik derajat dari lemah itu, untuk naik derajat dari hina itu, untuk naik derajat dari segalanya serba melelahkan itu, maka Allah memberi jalan keluar, iman dan ilmu. Dengan iman di hati seseorang, maka derajatnya menjadi naik. Dengan ilmu yang ada dalam diri seseorang, maka derajatnya menjadi naik. Kemudian, dalam ayat lain kita juga bisa melihat salah satu yang bisa mengangkat derajat manusia, yaitu dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Kalau kita lihat ayat-ayat Allah yang tadi, siapa yang rugi? Yaitu yang selama hidupnya dia masih tetap berstatus lemah, selama hidupnya masih berstatus hina, selama hidupnya masih berstatus apapun yang dilakukannya capek, tak bermanfaat. Mereka itulah yang rugi. Illa, kata Allah, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Ketika seseorang beriman, beramal soleh, maka dia tidak rendah lagi, dia tidak hina lagi, naik derajatnya. Ditambah watawasyaw bil haq, watawasyaw bis sabr, saling memberi wasiat dengan kebenaran dan saling memberi wasiat dengan kesabaran. Setiap kita akan berpapasan atau bertemu dengan orang-orang yang terbagi dalam dua kelompok. Satu, orang yang sedang berhasil dalam hidupnya. Kedua, orang yang sedang terpuruk dalam hidupnya. Surat Al-Asr ini untuk mengangkat derajat kita sebagai manusia agar tidak lemah hina seperti tadi. Yang pertama itu harus punya iman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga adalah memberi wasiat dengan kebenaran, yang keempat saling memberi wasiat dengan kesabaran. Ketiga keempat ini melihat bahwa manusia itu yang kita hadapi tidak lebih dari dua kelompok. Ada yang sedang berhasil dalam hidupnya, ada yang sedang terpuruk dalam hidupnya. Menghadapi yang berhasil, watawasyaw bil haq, seringlah memberi wasiat dengan kebenaran. Seseorang naik jabatan, berikan wasiat, hati-hati, tantangan jabatan, jangan korupsi, jangan mentang-mentang berkuasa, hati-hati harus sayang terhadap rakyatnya, takut kepada Tuhannya. Kita sedang melakukan tawasyaw bil haq. Ketika yang dihadapi itu orang-orang yang sedang maju dalam tingkat kehidupan. Tapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang sedang terpuruk dalam kehidupannya, maka kita dianjurkan dalam ayat ini watawasyaw bis sabr,
saling memberi wasiat dengan kesabaran. Ketika menemukan orang yang sedang terpuruk, berilah nasihat untuk bersabar. Tawasau bil haq, berhadapan dengan orang yang berhasil dalam hidupnya. Tawasau bis sabr, berhadapan dengan orang yang sedang terpuruk dalam hidupnya. Dan itulah yang membedakan antara kita dengan binatang. Kalau binatang, tidak ada yang beramal soleh. Ketika ada kekuasaan mereka berebut, ketika ada yang menderita mereka bahkan acuh. Makanya manusia yang rugi adalah yang masih lemah, masih hina, masih hidupnya capek tak bermanfaat, seakan-akan hidupnya hanya sebagai binatang atau hayawan. Oleh karena itu, supaya nilai kita naik, derajat kita di pandangan Allah, yang pertama tadi dalam surat Al-Mujadilah, iman dan ilmu. Dalam surat Al-Asr, iman, amal soleh, saling berwasiat kepada yang benar, dan berwasiat dengan kesabaran. Dengan yang 6 ini, iman, ilmu, amal soleh, wasiat bil haq, wasiat bis sabr, maka manusia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang asalnya hina menjadi mulia, dari yang asalnya lemah menjadi kuat, dari yang asalnya hidupnya hanya capek tak bermanfaat menjadi penuh keberkahan. Cara manusia untuk mengangkat derajat dari lemah hina tadi adalah dengan memperkuat keimanan, menambah ilmunya, ilmunya kemudian diamalkan, bersama sesama saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Selanjutnya, cara kedua yang Allah berikan untuk mengangkat derajat manusia adalah dengan memberi ujian kepada manusia tersebut. Sesuai dengan keadaan kita sekarang, ketika para santri sedang di rumah karena adanya wabah COVID-19. Ketika para alumni atau para orang tua santri atau siapapun yang melihat video ini sedang berada di luar pesantren sekarang dan terpaksa harus tetap di rumah. Ini adalah ujian bagi kita. Kalau kita lihat firman Allah dalam surat Al-Baqarah, mulai dari surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 158. Ujian juga adalah cara Allah untuk meninggikan derajat manusia. Kalau tadi cara manusia meninggikan derajatnya sendiri dengan iman, ilmu, amal soleh, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, maka ada cara Allah yang Allah gunakan untuk meninggikan derajat manusia, yaitu dengan memberikan ujian. Karena ujian adalah salah satu alat untuk meluluskan hambanya menjadi derajat lebih tinggi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Dari potongan ayat ini, mari kita coba lihat dari tata bahasa nahwu yang biasa dipelajari oleh para santri di pesantren. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, lapar, harta yang berkurang, kemudian jiwa-jiwa, kemudian buah-buahan atau hasil tanaman yang gagal. Dalam ayat ini Allah menggunakan walanabluwannakum. Dalam ibtida digabung dengan nun taukid. Kalau dalam tata bahasa santri, lam ibtida itu alat penguat pernyataan, nun taukid juga alat penguat pernyataan. Jadi di penggalan kata ayat ini Allah menggunakan dua kata penguat pernyataan. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Artinya bahwa siapapun makhluk Allah pasti akan diuji. Walanabluwannakum. Selanjutnya, bisyai'im minal khauf, dengan sesuatu dari rasa takut. Bagi para santri atau para alumni yang sudah pernah mengalami belajar tata bahasa Arab, syai'un itu bentuknya nakiroh,
masuk ke dalamnya dari satuan terkecil sampai satuan terbesar. Kemudian dikecilkan lagi dengan min, bisyai'in minal khauf. Jadi dengan sedikit saja rasa takut. Kalau kita sekarang menghadapi ujian begitu besar dalam pandangan kita, kok Allah begini, sudah ada ini, ditimpah ini lagi, ada bencana ini lagi, ada ini lagi, terus menganggap inilah mungkin musibah terbesar. Tapi dalam pandangan Allah ini, apapun yang diujikan kepada manusia, bisyai'im minal khauf, hanya sedikit saja. Kenapa? Karena Allah sanggup lebih dari itu. Ketika manusia beranggapan bahwa apa yang dialaminya ini musibah paling besar dalam hidupnya, itu dalam pandangan Allah hanya sedikit kecil. Karena Allah lebih dari itu pun sanggup. Ketika COVID-19 seluruh dunia merasa bahwa ini adalah ujian terbesar bagi semua makhluk Allah, itu kecil dalam pandangan Allah. Kenapa? Lebih dari itu pun Allah sanggup. Bahasanya bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Nah, dengan ujian itulah Allah akan mengangkat derajat manusia tadi. Siapa yang lulus menghadapi ujian, maka dia naik dari yang lemah menjadi yang kuat, yang hina jadi yang mulia, dari yang capek tak bermanfaat menjadi berfaedah. Dua cara Allah dalam bahasan ini untuk naikkan derajat manusia. Kita coba ambil kesimpulan dari obrolan kita pada kesempatan kali ini. Di awal tadi diutarakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilustrasikan karakter-karakter manusia dalam Al-Quran itu dengan 3 sebutan. Pertama, manusia itu hina karena berasal dari air yang hina. Kedua, manusia itu hidupnya lemah. Sekuat apapun menurut manusia, dia tetap terpengaruhi oleh cuaca atau lingkungan. Yang ketiga, manusia itu dalam keadaan lelah. Bahkan dalam ayat lain, karakter manusia itu sering berkeluh kesah. Dengan tahu kita ini lemah, dengan tahu kita ini hina, dengan tahu semua aktivitas kita itu hanya menimbulkan capek dan lelah, maka kita sedikit banyak tahu ternyata yang kuat itu, yang mulia itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ungkapan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, maka dia akan tahu Tuhannya. Barang siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Kalau kita sudah kenal kita ini lemah, berarti yang kuat itu Allah. Kalau kita sudah kenal kita ini hina, berarti yang mulia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Dengan tahu siapa kita, ternyata kita ini lemah, hina, mudah mengeluh, aktivitasnya capek, maka agar naik derajat di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga memberi jalan keluar. Dari bahasan tadi minimal 2 cara. Yang pertama, dengan ilmu, iman, amal soleh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat yang beriman dan berilmu. Dalam ayat lain, surat Al-Asr tadi, bahwa semua orang itu rugi, yang masih lemah hidupnya, yang masih hina hidupnya itu rugi, kecuali yang beriman, beramal soleh, saling memberi wasiat nasihat dengan kebenaran, dan wasiat nasihat dengan kesabaran. Itulah cara yang Allah berikan kepada kita untuk meninggikan derajat kita selaku manusia yang pertama. Cara kedua, Allah memberikan cara untuk meninggikan derajat kita adalah dengan memberikan ujian. Kenapa diuji? Siapa yang lulus ujian, dia akan naik kelasnya, naik derajatnya. Di sekolah juga demikian. Di perguruan tinggi juga demikian. Di tempat-tempat tertentu juga, setiap yang mau naik derajat harus melewati ujian. Cara Allah meninggikan derajat kita dari yang asalnya lemah, hina, dengan memberikan ujian. Dengan demikian, menghadapi musibah, ujian, atau bencana, kita sikapi sebagai salah satu cara Allah menguji kita untuk menaikkan derajat kita di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan obrolan kita pada kesempatan kali ini ada manfaatnya
dan memperkuat keimanan kita, memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita terus berupaya menambah keilmuan, berusaha saling memberi nasihat kepada sesama. Dengan cara itu mudah-mudahan kita lolos dari ujian musibah menyebarnya wabah COVID-19 ini. Dan dengan lolosnya dari ujian itu, maka kita secara tidak langsung memiliki derajat yang naik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dari yang asalnya lemah menjadi kuat, yang hina menjadi lebih mulia. Dengan iman, ilmu, amal soleh, berwasiat dengan kebenaran, berwasiat dengan kesabaran. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.